confusing. Your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over. Yeah, every day of my life I'll draw closer. Hey! Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Doa kami kita selalu penuh dengan sukacita dan selalu penuh berkat dari Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu di ibadah online Zion Church of Christ. Dan memasuki bulan Agustus kali ini kita belajar tema baru yaitu Accepted, yang merupakan salah satu nilai dari gereja Zion Church of Christ, di mana kita akan sama-sama belajar menerima seseorang apa adanya, baik dari perbuatan dan perkataannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari sekarang kita bersama-sama satukan pikiran dan satukan hati untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita yang bersuka cita kita datang padanya pada pagi hari ini. Kita naikkan sembah kepadanya. Satu alasan kita menyembah Tuhan. Satu alasan kenapa kita hidup yaitu Tuhan itu sendiri. Come on. Sama-sama dengan iman kita katakan segenap langkah kami tertuju. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu.
untuk selamanya. Dengan imanmu katakan Yesus. Oh Yesus, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi saya just sing it out, Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala
Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang maha mulia, Engkaulah Allah yang maha kudus. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama buat pokok-pokok doa berikut ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan Yesus, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kalau kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat persiapan proses tender supaya berjalan dengan baik Tuhan. Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan kami. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus kami bersandar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab permohonan kami. Kami juga berdoa buat anak-Mu Tuhan Yesus yang rindu untuk memiliki keturunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa kepadamu, saat kami berharap kepadamu Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan di saat yang bersamaan juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu, menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, bagi anak-Mu yang sudah menerima panggilan interview lanjutan setelah beberapa bulan menunggu panggilan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur padamu Tuhan buat bisnis orang tua kami yang sudah mulai aktif kembali Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara semua? Baik-baik aja kan? Amin. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh ada saat ini bersama-sama. Kita naikkan pujian kita naikkan syukur kita. Kita percaya semuanya tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Tuhan Yesus akan mengerjakan perkara-perkara yang baik bagi kita semua, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya akan membacakan ayat renungan buat minggu ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Nanti bersama-sama kita akan membacakannya bersama-sama. Saya akan bacakan, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari saudara-saudara, kita membacakannya bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudara-saudara, mari tetap dalam hadirat Tuhan sebelum kita lanjut untuk menerima perjamuan kudus dan menerima berkat firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menaikkan pujian ini. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di
bagimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami, hanya Kau Yesus, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa segala yang terbaik tetap Tuhan sediakan buat kita. Selamat bergabung, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini di dalam siaran online Zion Church of Christ. Saya berdoa buat saudara tetap dalam kondisi yang terbaik, tetap sehat dan diberkati. Percaya selalu bahwa apapun kondisi yang kita hadapi, kita akan sama-sama keluar dari situasi ini dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa pada saat Anda dan saya makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Saya terlalu yakin dan percaya, pikiran kita, fokus kita, arahan kita kepada Tuhan semakin jelas dan terbuka, dan kita semakin memahami segala rencana dan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita.
Saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini kembali kami boleh beribadah secara online. Walaupun kami tidak di dalam lokasi yang sama, tetapi kami mengucap syukur. Aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan fokus mereka kepada Tuhan, tidak terganggu oleh apapun juga. Agar berita yang kami terima hari ini menjadi sukacita, menjadi berkat yang luar biasa. Kami bersyukur dalam pujian penyembahan yang kami nikmati. Berkat Tuhan berlimpah. Kami percaya bahwa Tuhan kami senantiasa menyertai kami dalam segala situasi apapun. Kami buka hati kami sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini. Satu firman Tuhan yang saya mau bacakan buat saudara di dalam 3 Yohanes pada pasal yang pertama, pada ayat yang keempat dikatakan begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu justru akan membuat sukacita bagi orang-orang lain, bahkan bagi orang-orang yang telah memberkati Anda pun, begitu mendengar kemajuan kerohanian Anda, orang-orang tersebut akan berbahagia. Saya juga berbahagia mendengar kemajuan kerohanian Anda. Dan saya percaya level Anda, kemajuan saudara akan nampak, akan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari angkat roti ini, kita mau berdoa bersama-sama. Roti di tangan Anda, saya mengatakan bahwa ini menjadi tubuh Kristus. Anda juga mengatakan hal yang sama. Maka roti di tangan Anda juga sama-sama menjadi tubuh Kristus. Ikuti doa saya bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak segala penderitaan, aku tolak segala penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat juga anggur ini, dan kita berdoa bersama untuk ini menjadi darah Yesus. Bersama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Rumah tangga keluarga kami diberkati, dipagari, setia sampai selama-lamanya. Maka oleh darah Kristus, nama kami bersama keluarga termeterai, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Kami beriman, dimanapun kami berdiri berada melangkah, tidak ada celaka mara bahaya. Dan apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami. Dimanapun kami berada, situasi apapun yang kami hadapi, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Mujizat Tuhan selalu terjadi bagi hidup kami dan menang atas segala penyakit. Dalam nama Yesus kami tolak COVID-19, virus berbahaya, virus mematikan, tidak berkuasa. Dan yang lebih utama lagi, hati kami selalu damai, sejahtera, sukacita, bebas dari kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara juga boleh mengambil minyak urapan. Saya ingatkan senantiasa bahwa di akhir zaman Tuhan memberikan perintah mengembalikan kuasa ini. Dan saya percaya bahwa dengan sakramen minyak ini, kita bisa berdoa buat lokasi di mana kita berada, buat kantor, buat rumah, buat orang-orang yang bersama dengan kita. Kita mengimani bahwa pasukan malaikat juga menjaga dan memagari setiap kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes yang punya kuasa mengusir setan, setiap oles yang punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak segala rancangan kuasa gelap. Tuyul dukun-dukun tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Ya, Anda boleh urapi diri Anda sendiri. Silakan berdoa buat keluarga Anda yang saat ini bersama-sama dengan saudara. Berkati mereka. Lepaskan kata-kata berkat. Saya percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, di hari Minggu ini, yaitu saya masih melanjutkan sesi sepanjang di bulan Agustus. Kita berbicara mengenai diterima atau accepted. Kita berbicara sepanjang, yaitu bulan Agustus ini, tentang yaitu nilai kita. Salah satu daripada 7 nilai kita, yaitu tentang kita diterima, yaitu accepted. Nah, hari ini judul yang saya bawakan adalah terhilang
dicari dan ditemukan. Mohon saudara siapkan alat tulis saudara, catatlah apa yang kita khotbahkan hari ini, yaitu judulnya adalah terhilang, dicari, dan ditemukan. Ya, terhilang, dicari, dan ditemukan. Lukas 19 pada ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, teks yang ada pada ayat ini itu merupakan kata-kata penutup. Kalau saudara lihat pada perikop ini, satu teks ini yaitu perikopnya, ini merupakan kata-kata penutup pada saat Yesus berada di rumahnya Zakheus, di mana Yesus datang bukanlah untuk mengkritisi serta menghakimi Zakheus, melainkan Yesus datang hendak menunjukkan kasih yang begitu besar kepada seseorang yang dianggap musuh dan dijauhi oleh umumnya orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan menariknya saudara, bahwa Zakheus mengambil sikap yang tidak pernah diduga oleh penduduk kota Yeriko pada saat itu, yaitu perubahan yang terjadi sangat luar biasa. Dan perubahan yang terjadi atas Zakheus itu karena penerimaan yang dilakukan Yesus terhadap dia. Nah, oleh sebab itu saudara, anak manusia datang dikatakan yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bukan kita sebenarnya yang berusaha untuk mencari Tuhan, melainkan Tuhanlah yang datang mencari kita dan menemukan kita yang telah terhilang. Dalam Yohanes 15 pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, apakah kita pernah berada pada situasi kita tersesat pada waktu kita sedang melakukan suatu perjalanan? Pernahkah kita mengalami situasi tersesat? Nah, bagaimana rasanya saudara ketika kita tersesat, tidak menuju tempat yang benar? Nah, tentunya ada situasi ini adalah kita mengalami kebingungan. Kita bisa saja karena tersesat cemas, ada kegelisahan, ada rasa kesal, mungkin juga bisa berujung pada ketakutan. Lalu pada situasi tersesat seperti itu, apa sih kira-kira yang kita harapkan? Kita pengen terjadi apa sih pada waktu kita sedang tersesat? Nah, tentu kita berharap ada orang lain yang berusaha mencari dan menemukan posisi kita, untuk kita dibawa ke tempat tujuannya yang semula. Nah, Alkitab berkata bahwa kita semua sesat, seperti domba yang berkeliaran mencari jalannya sendiri. Ternyata domba itu, saudara, kadangkala bisa tersesat ketika dia berusaha mencari jalannya sendiri. Dan ketika domba berjalan sendiri, keluar dari kerumunan atau keluar dari kelompok, dia tersesat, ini beresiko akan dimakan oleh serigala. Artinya begini, ketika kita tersesat, sebenarnya kita sedang berjalan ke arah yang salah. Dalam hidup ini pada waktu kita tersesat, dalam hidup ini pada waktu kita berjalan maunya kita sendiri, itu sebenarnya kita membawa diri kita kepada jalan yang tidak tepat, dan itu akan berujung kepada kematian sebenarnya. Tetapi yang ajaibnya, karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka Tuhan datang untuk mencari dan menemukan kita. Tujuannya agar kita dituntun kepada keselamatan, agar kita tidak mengalami kebinasaan. Yohanes 3 pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saya coba mengajak Anda untuk kita belajar tentang terhilang ini, tentang judul yang kita bawakan, terhilang, dicari, dan ditemukan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar dari 3 ilustrasi paralel yang dipakai oleh Yesus dalam menjelaskan rencana Tuhan bagi mereka yang terhilang. Itu ada di dalam Injil Lukas pada pasal 15. Nah, yang pertama saudara adalah, yaitu ada seorang gembala. Dalam ilustrasi itu disebutkan oleh Yesus memiliki 100 ekor domba. Dan dari antara 100 ekor, 1 ekornya tersesat. Oke, nanti saya jelaskan. Lalu ilustrasi yang kedua, ada seorang wanita memiliki 10 koin dirham. Dan dia kehilangan 1 buah koin dirhamnya. Lalu yang ketiga, ada seorang ayah memiliki 2 orang anak, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Dan dalam cerita tersebut, yang bungsunya terhilang. Nah, dari ketiga ilustrasi yang tadi saya sebutkan, mana kira-kira yang sering kali kita dengar? Oke, ya, tentunya yang terakhir, ya, yaitu anak bungsu yang terhilang. Nah, ternyata ketiga kisah yang saya sebutkan tadi, ilustrasi tadi, itu berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sedang menceritakan tentang mereka yang terhilang. Nah, ketiganya objek yang terhilang sama-sama memiliki atau mempunyai pemilik.
objek yang terhilang itu ada pemiliknya. Nah, sama seperti kita sebenarnya, ada pribadi agung yang menjadi pemilik atas kehidupan manusia. Kita sebenarnya bukan milik kita hidup kita, tapi ada pemilik yang telah memiliki hidup kita. Saya punya cita-cita, saya punya kemauan, saya punya tujuan. Sebenarnya saya tidak mau jadi pendeta, itu bukan tujuan hidup saya. Tapi kembali lagi bahwa ternyata Tuhan sebagai pemilik kehidupan saya, dialah yang punya penentu sebenarnya. Dia yang sudah menyiapkan dari sejak semula. Saya harus dibawa ke area yang mana? Karena dialah pemiliknya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa hidup kita tidaklah dimiliki oleh kita, tetapi kita dimiliki oleh sang pemilik agung tersebut. 3 hal yang hilang ini adalah sesuatu yang diceritakan sangat berharga. Ketiga hal yang hilang ini sangat berharga. Oleh karena itu pada saat Yesus sedang memberikan perumpamaan, dan ini menarik, Yesus dalam memberikan perumpamaan, dia harus memastikan bahwa setiap hal yang hilang dalam cerita yang disampaikan adalah sesuatu yang secara langsung dapat dikenali oleh para pendengar sebagai hal yang nilainya luar biasa. Terhubung dengan hal itu, setiap kita juga sangat berharga bagi Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa saudara berharga bagi Tuhan? Ingatlah ini, saudara, Anda sangat berharga bagi Tuhan. Bahkan, sekalipun ada noda dosa di hati kita, Anda tetap berharga dan Anda luar biasa di mata Tuhan. Domba yang hilang itu berbicara mengenai melambangkan kehidupan, kasih, dan penghidupan seorang gembala. Itu bicara mengenai domba. Ya, kehidupan, kasih, penghidupan seorang gembala. Karena domba itu terhubung dengan kehidupan gembalanya. Oke? Nanti saya jelaskan kenapa dombanya hilang, jadi efeknya apa buat gembalanya. Lalu yang kedua adalah koin. Koin yang hilang itu mewakili harta dan keamanan dari wanita itu, si pemilik koin dirham. Karena dirham adalah salah satu mata uang yang kerap dipakai untuk setiap keperluan pada zaman itu. Artinya itu sangat berharga sekali. Lalu yang ketiga adalah anak yang hilang. Itu menjelaskan apa yang lebih berharga bagi orang tua daripada hubungan mereka dengan dan kesejahteraan anak mereka sendiri. Jadi anak itu sangat berharga bagi orang tuanya. Berapa banyak orang yang pengen punya anak, nggak bisa punya anak. Dan orang tua yang punya anak, dia begitu bangga dengan anaknya. Dia begitu bersuka cita dengan anaknya. Tetapi ketika anak itu hilang, lihat luka yang terjadi di dalam kehidupan orang tuanya. Nah, semua hal ini, itu semua hal yang berharga. Dan itu yang telah dijelaskan tadi, ternyata saudara, semua hal-hal yang berharga luar biasa ini, ternyata bisa hilang. Artinya gini, walaupun kita ini berharga di mata Tuhan, seperti pemazmur tuliskan tadi, ternyata orang yang berharga di mata Tuhan juga bisa hilang. Melalui apa? Melalui ketidakkudusan. Nah, kita telah menjadi terhilang di mata Tuhan. Walaupun setiap kita, saya percaya semua orang, setiap kita sangat dikasihi. Kita diciptakan dengan unik, serta telah ditetapkan dengan tujuan-tujuan yang hebat. Nah, kita bisa sama seperti domba yang hilang tadi. Kita bisa sama seperti koin dirham yang hilang. Dan kita bisa sama seperti anak bungsu yang hilang. Manusia yang berdosa ini memang berharga. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak pada tempatnya. Setiap kita telah ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi pada waktu kita melangkah sendiri, keluar dari rencana Tuhan, kita terhilang dan kita tersesat. Nah, ketika kata terhilang itu digambarkan kita sebenarnya mati. Kalau kita dibilang terhilang, sebenarnya kita digambarkan mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Jadi kalau mau berbicara mengenai terhilang, sebenarnya kita mengalami kematian dalam pelanggaran. Dosa membuat kita terhilang. Artinya, dosa membuat kita mengalami kematian. Di dalam Efesus pada pasal 2, pada ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu juga seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Kita dibutakan terhadap kebenaran kondisi pribadi kita. Itu dia orang yang berjalan dalam kegelapan. Sebenarnya matanya melihat. Tapi pada waktu gelap, matanya dibutakan terhadap kebenaran, terhadap segala hal yang ada di tempat itu, di ruangan itu. Kegelapan itu sebenarnya matanya tidak buta, tetapi dia tidak dapat melihat. Nah, seperti itulah orang yang berjalan dalam kegelapan.
dia dibutakan sehingga tidak bisa melihat kebenaran daripada kondisi diri kita. Dia tidak menyadari bahwa dirinya salah. Dia tidak menyadari banyak melukai orang. Dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kekeliruan dalam kehidupan dia. Dalam 2 Korintus pada pasal 4 pada ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dari sini saudara, kita lihat bahwa manusia cenderung memiliki anggapan yang salah. Mereka terhilang tapi suka nggak sadar. Yaitu bahwa sebenarnya mereka berpikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan mengabaikan semua dosa yang telah mereka lakukan di sepanjang kehidupan mereka. Kalau mereka hidup dalam kebohongan, seperti yang sering mereka katakan, mereka mungkin sering menggunakan kata-kata kotor yang mereka ucapkan, pikiran mereka dan keputusan-keputusan yang tidak bermoral yang mereka lakukan. Lalu mereka juga melakukan ini itu orang-orang yang telah mereka sakiti, menyakiti orang, membohongi orang, membenci orang, dan mereka yakin bahwa suatu hari akan tetap disambut di dalam hadiratnya Tuhan yang kudus untuk menikmati upah surga selamanya. Hebat ya, kadang-kala saya lihat orang-orang Kristen, mereka hidup dalam kesalahan, mereka hidup dalam hal-hal yang tidak baik, tapi mereka yakin bahwa mereka bisa masuk surga. Oh, luar biasa seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Saya tanya balik. Apakah Tuhan adalah hakim yang membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak berbuat salah? Artinya kalau sampai seperti itu, ini disebut dengan ketidakadilan total. Dalam Amsal 17 ayat 15 dikatakan begini, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara catat baik, garis bawahi bahwa Tuhan kita adalah hakim yang adil. Dan Tuhan tidak akan melakukan kekejian. Amsal 17 ayat 15, Tuhan tidak seperti itu. Walaupun Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang hebat, tetapi ingat baik, dosa-dosa kita telah mendiskualifikasi kita dari diterima di hadiratnya yang kudus. Kekudusan itu membutuhkan kemurnian dan pemisahan dari dosa. Jadi saudara, salah berpikir bahwa kalau orang hidup dalam dosa dan kesalahan, maka mereka berpikir, nanti juga ntar dibersihin sama Tuhan kok. Nanti kita juga bisa masuk surga kok. Walaupun kita hari ini kita masih hidup dalam kesalahan, walaupun hari ini kita masih hidup di dalam dosa. Saya pernah kan memberikan ilustrasi bagaimana cara memasak seekor katak di dalam sebuah baskom. Kalau masak air panas mendidih, langsung katak hidup-hidup, langsung lempar ke situ, otomatis dia akan lompat keluar dari baskom tersebut. Tapi caranya adalah bagaimana? Hangatkan di 5 derajat awal. Taruh kataknya hidup-hidup di situ. Dari 5 derajat, bikin lambat saja. Lambat, lama, dari 5 derajat naik terus, pelan-pelan naiknya, pelan-pelan naiknya. Sampai 60 derajat, itu kataknya akan menyesuaikan, dia masih berenang. Dia terus menyesuaikan. Begitu naik terus 60 sampai ke 70 udah mulai panas nih. Yang udah mulai panas, naik lagi ke 80. Saudara lihat deh. Begitu airnya makin panas, kataknya mulai sadar dan dia berusaha untuk keluar dari air tersebut. Tapi tidak memiliki kemampuan lagi. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama direbus di dalam air tersebut tanpa dia sadari. Dan pada akhirnya dia tidak punya kekuatan daya lagi. Dan akhirnya itu membuat dia mati di dalam rebusan. Akhirnya dia mati direbus di dalam air tersebut. Dosa akhirnya saudara membuat kita didiskualifikasi. Kita yang terpisah dari Tuhan. Bukan Tuhan yang memisahkan kita, tapi kita sendiri yang pada akhirnya. Coba tanyakan hal ini kepada diri kita sendiri. Berapa banyak penyakit yang ingin kita taruh di dalam tubuh kita? Kita mau ada penyakit di dalam tubuh kita? Tanyakan itu. Yang kedua, berapa banyak racun yang kita mau taruh di dalam minuman atau dalam makanan kita? Yang ketiga, berapa banyak binatang mematikan yang kita mau masukin dalam rumah kita? Mau nggak hal-hal negatif ini masuk dalam kehidupan Anda? Tentunya jawabannya adalah Anda nggak mau semua hal negatif itu masuk. Sama, Tuhan juga demikian. Tuhan tidak akan membiarkan dosa masuk surga. Namun masing-masing kita masih mau terus hidup di dalam dosa. Dan tetap berharap masuk surga. Itu hebatnya tuh. Kitanya masih mau hidup dalam dosa, tapi kita pengen masuk surga. Saudara kasih Tuhan, koin yang terhilang, koin tidak tahu kalau dirinya hilang. Domba mengembara sendirian, dan akhirnya terhilang.
Kita semuanya seperti domba yang tersesat. Yesaya 53 ayat 6 berkata bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus telah menggantikan dosa kita. Kita ini gampang tersesat. Nah, memang ada beberapa dosa yang direncanakan dan disengaja. Ada juga yang acak atau impulsif atau dadakan, bersifat cepat, bertindak secara tiba-tiba menurut gerakan hati. Tapi artinya, saudara, ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Bahwa dalam gambaran tentang anak yang terhilang, lihat anak yang suka melawan orang tuanya itu. Dia begitu langsung lari ke dalam dosa. Dia begitu cepatnya, begitu dia bawa hartanya terpisah dari orang tuanya. Langsung dia hidup di dalam kecemaran, langsung dia hidup dalam dosa. Dan sama seperti kita juga sudah melakukannya. Kita menginginkan dosa. Dan kita telah mengejar dosa. Akhirnya kita menjadi terhilang. Nah, seperti pengalaman kita waktu kecil, ingat baik. Sesuatu yang terhilang, kalau tidak segera ditemukan, maka semakin kecil kemungkinan itu akan ditemukan. Nah, hasilnya kita menyia-nyiakan kehidupan yang berharga. Setelah kita diberikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita kehidupan, tetapi kita justru malah menyia-nyiakannya. Dengan kata lain, arti kata terhilang tersebut adalah sia-sia. Apa yang sudah diberikan Tuhan menjadi kesia-siaan, kita abaikan semuanya. Ketiga hal yang hilang itu menjadi hal yang sia-sia. Domba yang hilang tidak dapat lagi memberikan bulunya untuk kehangatan si gembalanya. Akhirnya bisnis gembalanya untuk berjualan bulu domba tidak berjalan karena dombanya hilang. Tidak ada daging yang untuk memberi makan keluarga si gembalanya. Atau tidak ada daging yang bisa dijual di pasar kalau dombanya hilang. Koin dirham yang hilang tidak dapat digunakan untuk tabungan karena hilang. Untuk investasi tidak dapat digunakan. Untuk membantu orang lain atau untuk melakukan pembelian apapun. Koin dirham yang hilang. Lalu anak yang terhilang. Ketika dia pergi, dia membawa sukacita ayahnya. Dia membawa pergi kehormatan nama keluarganya. Dia membawa pergi harapan generasi masa depan. Dia membawa potensi yang dimungkinkan ayahnya dalam hidupnya. Belum lagi dia kehilangan kepuasannya sendiri. Hubungan dan juga ketenangan kehidupannya. Ketika dia pergi meninggalkan keluarganya. Semuanya sudah hilang dan menjadi sia-sia. Semuanya lenyap. Inilah kondisi manusia sebenarnya. Inilah gambaran kondisi manusia yang maunya berjalan sendiri. Mereka tidak menyadari di mana dia harusnya berada. Dan dengan sengaja justru berjalan dan tertuju kepada kecemaran dan tetap memilih untuk menjadi terhilang. Saudara yang kasih Tuhan, timbul pertanyaan begini. Kenapa ya? Kok manusia atau kita begitu kuat untuk mau terus terhilang? Melakukan hal-hal yang salah. Apa alasannya kenapa orang begitu kuat untuk mau terhilang? Yang pertama, karena kait dosa. Artinya apa? Dosa itu bersifat mengikat dan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Karena perbuatan dosa akan selalu membuat daging menuntut lebih. Itu yang terjadi. Dosa bersifat mengikat. Itu alasan pertama kenapa orang begitu kuat untuk mau terhilang. Alasan yang kedua adalah karena kekerasan daripada hati manusia itu sendiri. Jiwa kita seringkali menolak arahan dan merasa sudah puas, merasa sudah paham langkah apa yang akan kita lakukan. Sehingga setiap penolakan-penolakan arahan dari Tuhan itu akan membuat hati kita semakin hari menjadi semakin keras. Waspadai, hati-hati. Ini membuat orang akhirnya yaitu terhilang dalam kehidupan dia. Mungkin sudah banyak orang yang kasih tahu, tapi dia mengeraskan hati dia. Akhirnya dia menjadi terhilang. Alasan yang ketiga kenapa begitu gampangnya untuk terhilang. Karena kita tidak mengerti hati Tuhan bagi yang terhilang. Ketika seseorang tidak mau membangun hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan menjadi kesulitan untuk dapat memahami rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupannya dia. Hubungan dengan Tuhan itu begitu penting. Artinya, kita harus memahami untuk kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi, ada kabar baik buat setiap kita, bahwa kisah terhilang ini tidak berakhir sampai di sana. Inilah yang dilakukan oleh pemilik dari properti yang terhilang tadi. Masih ingat yang terhilang tadi ya? Ada domba yang terhilang, ada koin dirham yang terhilang, ada anak bungsu yang terhilang. Masing-masing ketiga yang terhilang ini ada pemiliknya. Dan apa yang terjadi? Para pemiliknya ini sangat menginginkan kembali apa yang terhilang dari mereka. Dan para pemiliknya ini mengejar yang terhilang tersebut. Ini menjadi menarik, saudara yang kasih Tuhan. Para pemilik dari properti yang terhilang itu berusaha mencari, berusaha menemukan,
Mereka mencari yang terhilang dan mereka menemukan. Nah, setelah menemukannya, mereka dikatakan pemiliknya bersukacita. Inilah gambaran Tuhan sebenarnya. Bahwa Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa dalam Lukas 15 pada ayat yang ke-10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pemilik Anda dan saya, dia akan mencari Anda. Dia akan berusaha menemukan kita. Dan setelah mencari dan menemukan, Alkitab menuliskan bahwa dia sangat-sangat bersukacita. Inilah yang inilah yang dikerjakan oleh pemilik. Anda dan saya dimiliki Tuhan. Catat baik, Tuhan sangat menginginkan Anda. Tuhan bersemangat untuk mengembalikan kita, untuk berada di jalur di mana kita semula ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah putus asa terhadap kita. Dia mengejar kita. Kalau saudara telah putus asa mungkin, dan berkata kepada saya hari ini, pendeta, saya banyak berbuat salah, saya banyak berbuat dosa, sepertinya saya tidak bisa pulih lagi. Memang hidup saya seperti ini berantakan, kacau, dan segala macam. Hari ini kabar baiknya, Tuhan tidak pernah putus asa dengan Anda. Tuhan mencari Anda. Tuhan ingin memulihkan keberadaan Anda. Dan Tuhan menemukan Anda. Dan Tuhan bersuka cita. Karena itu saudara, Tuhan adalah pemilik kita. Maka apa yang pemilik hendak lakukan agar kita tidak terhilang? Kalau dia telah memiliki kita, maka pemilik ingin melakukan ini agar Anda dijagainya, agar Anda tidak terhilang. Ini yang dia kerjakan, yaitu dia ingin memulihkan status kita. Catat baik, memulihkan status kita. Apa maksudnya? Sebagai pemilik, dia ingin memulihkan status kita. Ya, yaitu dunia mengatakan bahwa standar manusia, standar yang manusia tetapkan, itu menjadi patokan keberadaan status setiap orang. Apa yang menjadi tren dunia, biasanya itulah yang seharusnya menjadi landasan berpikir setiap orang. Inilah yang akhirnya membuat manusia bingung dengan status mereka. Tetapi Tuhan sebagai pemilik kehidupan tidak akan tinggal diam. Justru Tuhan ingin memulihkan keberadaan kita. Makanya banyak orang sering update status. Kenapa? Karena mereka pikir status mereka ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Sehingga mereka berusaha membuat status-status yang menarik. Agar orang bisa melihat mungkin di medsos mereka punya status yang hebat dan wow, keren. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu menggunakan status updatean. Seringkali kita menggunakan status updatean orang lain untuk di-post di status kita. Agar seolah-olah kita menjadi keren dan dapat diterima oleh dunia ini. Kita copy status orang, lalu kita taruh di medsos kita. Sehingga orang bisa melihat, wow keren lu. Kayaknya kita lagi ada di suatu tempat. Padahal itu bukan status kita. Untuk apa sebenarnya begitu? Nah harusnya kita tidak menjadi orang yang kehilangan status. Hey, Anda dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan ingin memulihkan status Anda. Dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan atas kehidupan Anda. Yeskiel 34 pada ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Haleluya. Itu yang pertama yang dikerjakan oleh pemilik atas Anda dan saya sebagai yang dimiliki Tuhan. Yang kedua, yaitu membangun keintiman dengan kita. Nah di masa pandemi ini saudara, kita ada di rumah. Sebenarnya Tuhan sebagai pemilik telah berulang kali memberikan signal bahwa dia ingin agar kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Untuk kita duduk diam, belajar mendengarkan suara Sang Gembala Agung. Karena akan banyak suara di sekitar kita yang coba membawa kita ke jalur yang salah. Tetapi pada saat-saat seperti ini justru harusnya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Maka kita akan menjumpai bahwa ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, pintu-pintu jawaban akan terbuka bagi kita. Dia gembala kita, dia pemilik kita. Dia akan menuntun kita sebagai domba-dombanya ke pintu-pintu yang Tuhan telah sediakan. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu akan menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku dikatakan mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, Tuhan ingin agar Anda dan saya membangun keintiman dengan Dia. Yang ketiga, yang pemilik lakukan atas kehidupan kita, agar kita tidak terhilang, melatih iman kita. Apa yang kita percaya, sesungguhnya itulah yang akan terjadi. Selama ini ketika hal-hal negatif terjadi, itu karena apa yang kita percayai. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu berpengaruh untuk menjadi bahan yang mau kita percayai. Dan apa yang kita percayai, itu juga yang akan kita perkatakan. Ada sebuah istilah yang mengatakan, your word create your world. Kata-katamu akan menciptakan duniamu. Kalau kata-katamu negatif, duniamu negatif. Kalau kata-katamu positif, duniamu juga positif. Inilah yang pemilik lakukan. Ia mengatakan kepada kita, dosa kita sudah lunas dibayar. Dan oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Oke, bukan akan disembuhkan. Sudah disembuhkan. So, jadi setiap hari, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jangan izinkan penghakiman terjadi atas hidup Anda. Anda sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan setiap hari, Anda dan saya adalah orang-orang yang selalu tersedia mujizat dari Tuhan. So, mulai hari ini, stop percaya yang salah. Latihlah iman kita untuk memperkatakan yang Tuhan katakan melalui perkataan firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini closing statement yang saya bawakan buat saudara, bahwa dosa telah menghancurkan Anda, itu telah menghancurkan kita semua. Mungkin Anda ketika menyaksikan acara ini, Anda masih hidup di dalam kubangan dosa. Tetapi hari ini Yesus Putra Bapa yang sempurna, memberikan tubuhnya sendiri untuk dihancurkan sepenuhnya, sehingga Anda dan saya dapat mengalami pengampunan total dan kesembuhan rohani serta kebebasan yang Anda butuhkan, sehingga Anda dapat mengalami sukacita saat ditemukan di dalam Dia. Kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu mati di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Yesus sudah menanganinya dan memberitahu kita untuk menerima Tuhan dengan iman pada saat kita mau berseru kepadanya. Ingat, pada waktu mulut kita berseru kepada Tuhan, Alkitab menuliskan, disitulah keselamatan akan terjadi buat kita. Ini Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, izinkan saya untuk mengajak Anda berdoa bersama dengan saya. Izinkan saya untuk membawa Anda dan menjadikan hari ini hari pemulihan. Hari ini hari pembaruan. Dan hari ini menjadi hari keselamatan untuk percaya kepada Juru Selamat dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara telah mendengar firman Tuhan ini, dan saudara rindu dipulihkan, saudara rindu tidak lagi menjadi orang yang terhilang, saudara rindu menjadi orang yang dicari Tuhan, dan menjadi orang-orang yang ditemukan, dan Tuhan akan bersukacita pada waktu Anda mau datang pada Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan sediakan. Selama kita masih hidup, nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut. Itulah kesempatan kita untuk kita dipulihkan. Saya mau ajak saudara berdoa. Arahkan tangan saudara. Saya akan ajak saudara untuk berdoa. Biar melalui doa ini menjadi kesepakatan kita di hadapan Tuhan. Untuk kita tidak mau lagi terhilang. Untuk kita tidak lagi mau terjerumus dalam dosa. Untuk kita bebas dari kesalahan masa lalu. Untuk kita benar-benar dilepaskan dari semua kesalahan. Mari ikuti doa saya. Katakan sama-sama dengan saya doa ini. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dan berdosa terhadap-Mu. Dan aku membutuhkan pengampunan-Mu. Aku memanggil-Mu sekarang untuk menolongku dan menyelamatkanku. Dengan rendah hati, aku berlutut di hadapan-Mu, percaya bahwa Engkau peduli padaku dan bahwa Engkau membuktikannya dengan mengirim anak-Mu. Aku percaya Yesus mati untukku di kayu salib, dan aku mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta berkuasa atas hidupku. Aku menyerahkan hidupku di hadapan-Mu dan meminta-Mu untuk mengambil kendali
bersihkan aku, ubah aku, penuhi aku, dan tolonglah aku menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Kau ciptakan. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu mulai sekarang, dan tolonglah aku untuk tidak pernah malu bersaksi tentang-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya doa yang telah kita ucapkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa di hari Minggu ini, saudara mengalami kemajuan, mengalami kemenangan, dan sukacita yang luar biasa. Saya berdoa buat saudara, ini hari Minggu yang diberkati. Kita akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami diberkati dalam firman Tuhan. Kami diberkati dalam pujian penyembahan. Berkati setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Apapun yang mereka korbankan diberkati dengan luar biasa. Berkati juga Tuhan, yaitu bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan, bisa melewati situasi ini dan keluar menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang maju. Berkati para pemimpinnya, berkati presiden kami. Berkati juga para pemimpin daerah. Tuhan berkati seluruhnya Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Berdoa buat gereja-gereja yang melakukan siaran online, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat gereja Zion Church of Christ, gereja kami. Berkati setiap jemaat yang ada di dalamnya. Berkati setiap mereka. Semua tetap sehat. Kami semua sehat, menang atas segala penyakit. Kami selalu bersuka cita. Dan kami selalu bersemangat. Kami sadar bahwa kami tidak dibiarkan terhilang. Tuhan mengejar kami. Tuhan ingin terus memulihkan keberadaan kami. Aku berdoa, biar di hari Minggu ini terjadi perubahan, pembaruan, kemajuan rohani terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Saatnya kami akan mengakhiri dan berkati tangan-tangan mereka yang telah memberikan persembahan syukur. Apa yang mereka korbankan juga diberkati luar biasa. Dan Tuhan mengaruniakan yang dahsyat. Di bulan Agustus ini, berkat kami juga berlimpah. Sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga kami semua sehat. Semuanya tidak sakit-sakitan. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan Tuhan buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau, pasti diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.